pada terpenuhinya seluruh kebutuhan kawasan industri, mulai dari jaringan listrik, jaringan gas, dan jaringan air listrik. Supaya investasi ini bisa lebih aman dan nyaman, akan menggandeng Forkopimda untuk bisa menjamin keamanan dan kenyamanan investasi di Kabupaten Cirebon, dan tentunya kami juga terkait dengan perizinan supaya perizinan ke depan bisa lebih mudah, lebih cepat dan efisiensi dan efektif, karena nanti masyarakat ataupun investor ada kepastian hukum dan ada kepastian biaya serta ada kepastian waktu. Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Mari melangkah bersama dengan langkah yang tenang namun penuh keyakinan menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih adil dan beradab. Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama, karena sesungguhnya kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama. Dan yang selanjutnya saya minta dengan Forkopimda ini, ayo kita bareng apakah kita buat untuk tim percepatan investasi supaya Cirebon ini layak untuk investor. Yuk kita bareng-bareng, dan saya minta dengan Forkopimda ini jangan sungkan-sungkan masukan terhadap saya, harus bisa merubah kemajuan ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan Gebyar Dikmas tahun 2025 yang bertema pendidikan non-formal yang bermutu menuju generasi yang kreatif, inovatif, dan berprestasi yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Pertama adalah silaturahmi, yang kedua adalah kita membicarakan permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Cirebon, karena DPR adalah wakil rakyat yang tentunya menimba masalah yang ada di daerah. Maka kami tadi dinas-dinas juga memberikan permasalahan yang ada, dan kami minta bantuan dan dukungannya agar permasalahan di Kabupaten Cirebon itu bisa terurai. Insya Allah yang tadi dikemukakan oleh para kepala dinas itu mereka akan membantu.
sendiri oleh pemerintah daerah. Masalah persampahan, kebetulan desa Bojongkulur itu wilayahnya luas Pak. Ada namanya Jalan Kebontul Bahwa. Di situ terlintas 3 desa di Kecamatan Harjamukti, Wilayah Ciwangi, jalan sudah bagus Pak. Dan karena jalan bagus Pak, itu sering terjadi kecelakaan. Manakala malam hari, karena apa? Apa betul Pak? Iya, kami pemerintah daerah di depan sini mau hadir Pak, cuma butuh dukungannya, sokongannya dari para guru karena yang masuk ke perjalanan masyarakat itu waktu itu yang bisa mensosialisasikan ke masyarakat desanya Pak. Karena mengenai sampah ini tidak bisa kami lakukan sendiri, harus didukung oleh guru dan juga harus didukung oleh masyarakatnya Pak. Karena menurut asumsi saya menjadi warga negara yang baik itu tidak harus punya jabatan yang tinggi, punya uang yang banyak Pak. Jadi dari menabung, buang sampah pada tempatnya, tidak merugikan orang lain itu termasuk jadi warga negara yang baik. Kalau misalkan saya mengusulkan itu, saya hanya minta PJU dari Berang sampai Arjamukti itu dilaksanakan. Ya, linear di desa saya itu jalan. Insya Allah nanti juga Pak Sepan nanti bareng-bareng mengingatkan ke Dishub supaya di tahun ini nanti ada beberapa tiang yang dibangunkan di situ Pak. Itu mungkin terkait lampu Pak. Insya Allah kami juga lagi mendata yang sudah terpasang di Kabupaten Cirebon itu ada beberapa 10.000 titik dan yang rusaknya di tiap minggu, di tiap bulan itu kan harus terdeteksi dan untuk penanganannya di tiap tahun oleh Dishub bisa segera ditangani atau belum. Kepengen Pak Bupati itu ke depan di Kabupaten Cirebon itu sudah digitalisasi Pak. Kalau analogi sih kita ke depan pengennya ada aplikasi semacam kayak di Jakarta Jaki. Nah jadi tidak hanya pemetaan jalan, PJU, sampah, tetapi dengan permasalahan yang ada. Dan kebetulan alhamdulillah kami baru menerima kemarin baru launching terkait dengan layanan 112 terkait dengan tanggap daruratan. Nanti barangkali UU yang misalkan di masyarakat yang mau dari barangkali ada dari tambah atau apapun itu nanti bisa segera menghubungi call center 112 yaitu gratis Pak, bebas pulsa. Adalah pelayanan yang efektif dan penghubung kecamatan antara Agak dan Mundu dan lainnya ya, kayak Citemu, Kubu Citemu itu dilihat itu jalur Kanci Kulonnya ke sampai itu udah amburadul belakang baruan. Tapi jangan sampai ada demo direalisasikan dulu. Harapan kami seperti itu karena memang yang problem yang paling utama itu bantuan dengan infrastruktur sudah jalan. Alhamdulillah kehadiran Kawati ini bisa membuktikan
bahwa jalan kecamatan Geringet itu cukup bagus kata beliau ya. Insya Allah malam itu kami tidak ada tendensi apapun terkait dengan jalan. Ini hanya berbicara kronologis. Kami tidak membeda-bedakan antara timur dan barat. Mudah-mudahan nanti saya sudah ngomong juga berita dari Pak Bupati ke depan minimal sudah rigid beton ya, maksimal rigid beton, minimalnya keprik. Karena kalau penetrasi itu sudah terjadi Pak kemarin di timur juga, kalau tidak salah di Babakan sudah dipenetrasi ya. Nah cuma karena tensi hujannya masih turun masih tinggi, nah jadi 3-4 hari udah rusak lagi. Nah kalau yang bisa diantisipasi, misalkan rusak ringan ya, bukan rusak sedang, itu bila perlu dipelihara dulu, ditambahin, tapi pakainya sistemnya kayak di provinsi itu, jangan di struktur aspal, kalau bisa sudah langsung diotrik supaya nanti awetnya bisa lebih lama. Jadi sebagai informasi, tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Wagub, oleh Pak Sekda. Jadi kami ini dari total jalan 1.240,3 km sekabupaten Cirebon itu kita melakukan peningkatan jalan sebanyak 47,44 km. Peningkatan jalannya 47,44 km, pemeliharaan jalan berkalanya 20 km, pemeliharaan rutinnya 350 km, jembatan 1, kemudian sederan saluran dan trotoar 6 km. Dari anggaran yang disediakan yang ada, kita melakukan infrastruktur tadi. Saya dan Pak Bupati mengaturkan banyak terima kasih kepada Mama Ibu yang sudah mendukung kami ke depannya. Yang kami harapkan selalu ada komunikasi terkait dengan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon, karena tidak bisa diselesaikan dengan dua kepala, Kabupaten dengan saya saja, tapi ini butuh support dan dukungan oleh pemerintahan desa. Dan hal ini yaitu memahami itu supaya keinginan Pak Bupati dengan saya ini Kabupaten Cirebon ke depan bisa lebih baik dan lebih minimal 1 bulan 1 kali minimal. Nanti sekalian aja didata, karena kami ada kampung bersih dan desa bersih. Nanti maksudnya nanti disambil silaturahmi, yaitu dengan Mama Mengku dan Pak Lurah, kami ada nanti untuk dilaksanakan di tahun ini. Pengen ada satu percontohan, satu kecamatan, semuanya harus ada komunikasi ya. Mas Ahmad, kemudian nanti diadakan sama ke buku evaluasi monitoringnya minimal 1 bulan 1 kali minimal. Saya menginginkan desa bisa bekerja sama dengan kita minimal untuk sistem informasi desa. Kenapa? Ada 1.870 elemen yang ada, termasuk tadi GPS. Termasuk itu kita supaya bisa tahu. Saya berharap dari data ini Pak, nanti ada sistem informasi desa di mana
kita bisa mengetahui. Nanti dibantu kira-kira masyarakat yang benar-benar tidak mampu, nanti dibikinkan lagi regulasinya, apakah nanti surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan minimal dari kubu dan kecamatan, nanti supaya bisa ketika sakit kita pemerintah daerah ikut hadir mengantisipasi atau membenahi permasalahan tersebut.